Hai anak-anak, salam sehat dan salam hormat juga kepada ibu, bapak, orang tua siswa yang sudah dengan sabar mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Kali ini izinkan saya, Beni, dalam coretan Beni untuk ikut juga membantu mendampingi putra-putri ibu belajar matematika, dan saya juga berusaha untuk membantu apabila ada soal-soal yang mungkin belum bisa dipecahkan. Baiklah, pada pertemuan pertama ini saya akan coba menjelaskan tentang KPK dan EPB. Baik, KPK dan EPB. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, EPB faktor persekutuan terbesar. Sebentar akan saya jelaskan keduanya dari sisi konsep ataupun cara praktis dalam menentukan KPK dan EPB dari dua buah bilangan atau lebih. Baik, untuk mempelajari KPK saya akan coba mengambil contoh menentukan KPK 2 dan 3. Langkah pertamanya adalah menentukan kelipatan dari 2. Di kelipatan 2 itu didapatkan dari 2, jadi dimulai dari 2, kemudian ditambah 2 sehingga 4 tambah 2 lagi 6 tambah 2 8 dan seterusnya. Itu kelipatan dari 2. Berikut kelipatan dari 2. Kemudian kita cari kelipatan 3. Kita tentukan kelipatan 3 dengan cara yang sama, dimulai dari 3 tambah 3 6 tambah 3 9 dan seterusnya. Ya, mudah kan langkah pertama ini. Nah, kemudian langkah kedua adalah menentukan kelipatan persekutuan. Jadi yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan ini adalah mencari dua angka yang sama ya di kedua baris tersebut. Jadi di kelipatan 2 cari angka yang sama dengan di kelipatan 3. Nah, kalau kita lihat di sini ada ya, jadi ada bilangan 6 yang sama. Kemudian ada lagi yang lainnya yaitu 12. Nah, jadi kelipatan persekutuannya adalah 6, 12 dan seterusnya. Jadi mungkin akan ada banyak lagi bilangan yang sama kalau dilanjutkan. Baik, kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini adalah menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dari langkah kedua kita cari bilangan yang paling kecil. Nah, dalam hal ini adalah 6. Nah, jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 adalah 6. Ya, mudah kan ya? Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Kemudian kita lanjutkan ke EPB. Nah, untuk mempelajari EPB ini saya ambil contoh menentukan EPB dari 8 dan 12. Baik, kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama adalah menentukan faktor dari 8. Nah, faktor dari 8 ini bagaimana caranya mencari? Nah, kita lihat. Kita akan mencari berapa kali berapa biar mendapatkan 8. Jadi ada berapa kemungkinankah? Kita mulai dari 1 dulu. 1 kali berapa biar dapat 8? Tentu 1 kali 8. Kemudian kita lanjut ke 2. Setelah kita coba tadi 1, kita coba 2. Mungkinkah 2 kali berapa biar dapat 8? 2 kali 4. Benar. Kemudian setelah 2 kita coba 3. Mungkinkah 3 kali berapa agar mendapatkan 8? Tentu tidak ada. Nah, sehingga proses berhenti sampai di sini. Jadi faktor dari 8 sudah kita dapatkan, yaitu bilangan-bilangan yang tadi terlibat dalam proses uji coba mendapatkan 8 itu, yaitu 1, 2, 4 dan 8. Ya, itu faktor dari 8. Kemudian faktor dari 12. Dengan cara yang sama kita akan cari 12 itu dapatkan dari 1 kali 12. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian kita coba setelah 1 kita coba 2. 2 kali berapa biar 12? Oh, 2 kali 6. Kemudian lanjut. 12 kali berapa? Untuk 12 itu dapatkan dari 3 kali berapa gitu.
3 kali 4. Nah, jadi didapatkanlah faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke ya, jadi faktor dari 8 sudah, faktor dari 12 juga sudah. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan faktor persekutuan. Ya, caranya adalah mencari bilangan yang sama di kedua baris tersebut. Adakah yang sama? Nah, dengan mudah kita sudah dapatkan ada angka 1 atau yang sama, baik itu di atas maupun di bawah. Kemudian bisa dilihat juga 2 juga muncul di 2 tempat. Kemudian 4 juga muncul di 2 tempat. Nah, jadi faktor persekutuan dari faktor dari 8 dan 12 itu adalah 1, 2, dan 4. Jadi 1, 2, dan 4 itu yang sama ya. Nah, langkah ketiga menentukan faktor persekutuan terbesar. Nah, dari ketiga bilangan ini kita cari yang paling besar, yaitu 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti tentang apa itu KPK dan FPB. Nah, sekarang kita lihat satu soal menentukan KPK dan FPB dari 12 dan 18. Nah, kalau ini dicari dengan cara yang tadi tentu akan panjang langkahnya. Nah, oleh karena itu saya coba berikan cara praktis untuk mendapatkan KPK dan FPB ini. Kita mulai dari menuliskan 12 dan 18. Ya, seperti ini. Kemudian sebentar kita akan bagi kedua bilangan ini dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa? Diingat lagi ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki hanya 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, jadi bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita akan bagi 12, 18 ini dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Kita akan bagi dengan 2. 12 bagi 2 bisa. Ya, bisa habis ya. Jadi hasilnya adalah 6. 18 bagi 2 juga bisa habis. Jadi hasilnya adalah 9. Tuliskan di bawahnya 6 dan 9 seperti ini. Kemudian mungkinkah dibagi 2 lagi? Oh, bisa. Mungkin, karena 6 bisa dibagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Kemudian 9 tidak bisa dibagi 2 sehingga ditulis tetap 9. Nah, kemudian lanjut sekarang setelah dibagi 2, apakah mungkin lagi dibagi 2? Tidak ya, 3 tidak bisa dibagi 2, 9 juga tidak bisa dibagi 2. Nah, sehingga kita lanjut ke pembagian atau dibagi dengan 3. Bagi 3. 3 bagi 3 bisa? Ya, bisa. 9 juga dibagi 3 bisa. Hasilnya 3. Tuliskan di bawahnya. Berikutnya lanjut lagi, masihkah bisa dibagi 3? Bisa. Kita lihat di sini 3. Ini 3. Kita pakai lagi 1 bagi 3 karena sudah 1 jadi tidak usah lagi dibagi, hasilnya tetap 1. Kemudian 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, proses ini berakhir ketika di bawah ini sudah 1-1 seperti ini. Sekarang langkah kedua adalah mengidentifikasi bilangan-bilangan pembagi tadi. Nah, kita lihat dari bilangan pembagi yang pertama, yaitu ini 2. Apakah 2 ini habis membagi 12? Di 12 bagi 2, oh ada hasilnya 6. 18 bagi 2, oh ada hasilnya 9. Nah, jika demikian maka ini kita isi lingkaran. Ya, kita berikan hadiah berupa lingkaran karena bisa membagi 2 keduanya. Kemudian yang ini 6 bagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya 3. 9 bagi 2, oh tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, maka 2 yang ini tidak usah kita lingkari. Nah, kita selidiki yang berikutnya ya. Ini 3. 3 bagi 3 bisa? Bisa. 1. 9 bagi 3 bisa? Bisa. Hasilnya 3. Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan yang tadi atau informasi yang tadi, maka ini kita kasih hadiah ya. Kita kasih hadiah, jadi kita lingkari karena bisa membagi keduanya. Nah, berikutnya yang terakhir 1 bagi 3, oh tidak bisa gitu kan. Nah, sehingga 3
3 ini tidak kita berikan. Nah, sekarang langkah terakhir menentukan KPK dan EPB-nya. KPK dari 12 dan 18 sama dengan perkalian semua bilangan yang tadi yang membagi ini. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Ya, hasilnya 36. Sedangkan EPB itu merupakan hasil kali dari bilangan yang dilingkari. Jadi yang hanya dilingkari kita ambil. Hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jadi KPK-nya 36 dan EPB-nya adalah 6. Ya, mudah bukan ya? Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti sehingga nanti anak-anak bisa mencari KPK dan EPB dari 2 bilangan yang besar, bahkan bisa jadi 3 bilangan yang besar, dan bisa dicarikan KPK dan EPB-nya. Ya, demikian tadi materi KPK dan EPB. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu.